Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan. Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup. Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun, itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Ada yang hafal. Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 itu sampai apa itu? 30. Itu kayak nama kitab. Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu, ayat. ya. Okay. Kalau kita juz surat. Oke. Begitu. Sahabat, barusan kita sudah saksikan bersama videonya, kita sudah dengarkan bersama bahwasanya si ibu ini mampu membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Bahkan si ibu ini mampu menghafal beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran, sahabat. Bagaimana selanjutnya kita saksikan, sahabat. Iya, itu kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman seperti orang di pesantren ya, ya, orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi iya. Kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Bahasa Arab. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren, itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya. Di kota Iya, Palembang kota gitu. Palembang. Kalau dulu saya sekolah SMA juga di kota Palembang, tapi kalau mau masuk pesantren itu butuh biaya banyak. Ya. Nah sahabat, sebelum kita mendengarkan bacaan Al-Quran si ibu ini, barusan si ibu ini membahas tentang pesantren, sahabat. Katanya kalau misalkan seorang ingin belajar terjemah harus masuk dulu pesantren, dan biaya pesantren itu sangatlah mahal, sahabat. Nah, dalam hal ini saya akan menanggapinya, sahabat, karena bagi orang yang pernah belajar di pesantren, dia akan tahu bagaimana biaya pesantren, sahabat. Jadi biaya pesantren itu tidaklah mahal, sahabat, dibanding dengan biaya sekolah. Bahkan kalau misalkan ada orang tua yang ingin anaknya menjadi santri, lalu dia mempunyai keterbatasan dalam segi biaya, tapi dia jujur kepada kiainya, jujur kepada pimpinan pondok pesantren itu, maka mustahil kiainya akan menolak santri tersebut, sahabat. Karena konsep di pesantren itu berbeda dengan sekolah. Kalaulah di sekolah itu misalkan tidak dibayar iurannya satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin nanti akan diberikan sanksi. Bahkan bisa jadi akan dikeluarkan. Tapi di pesantren itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mampu, tidak bisa bayar iuran dan lain sebagainya, maka pihak pesantren tidak akan memarahi, pihak pesantren tidak akan mengeluarkan santri tersebut. Jadi biaya pesantren itu sangatlah murah dibanding dengan biaya sekolah. Lalu yang kedua, si ibu ini mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita ingin belajar terjemah harus mondok dulu di pesantren. Nah ini keliru, sahabat, karena kita ketahui bersama di kampung-kampung, bahkan di perkotaan itu suka ada kajian, sahabat. Jadi ya seminggu 2 kali, seminggu sekali, atau ada kajian bulanan. Dan di kajian itu ada seorang ustadz yang menerangkan Al-Quranul Karim, yang menerangkan hadis Nabi SAW. Jadi kemana saja si ibu ini sewaktu di Muslim? Karena di masyarakat kita, di perkotaan atau di perkampungan itu suka ada kajian-kajian, dan di sana dijelaskan tentang ayat Al-Quran, dijelaskan dengan gamblang terjemahnya, bahkan dengan tafsirnya, bahkan dengan asbabun nuzulnya, sahabat. Intinya belajar terjemah tidak harus di pesantren, karena di setiap kajian-kajian seperti mingguan di daerah-daerah di perkampungan atau perkotaan itu suka diadakan seperti itu, sahabat. Kita lanjut lagi. Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan Ibu. Yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Kira-kira mau baca berapa ini? Ya, 1-2 aja lah. 1-2 aja ya. Yang Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah sahabat, barusan kita